Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi kita dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perancangan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bersama saya, Ibu Nur Santi. Ada beberapa jenis alat dan bahan yang dapat kita gunakan dalam membuat suatu kerajinan dari bahan limbah. Kita dapat memilih beberapa jenis bahan limbah yang dapat kita gunakan untuk kerajinan. Antara lain di sini saya contohkan ada kain perca dan juga kertas. Mengapa saya contohkan kain perca dan kertas? Karena di sekitar kita banyak sekali limbah yang dapat kita temukan berupa kain perca dan juga kertas. Macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ada beberapa, yaitu kerajinan bentuk lingkaran merupakan kerajinan yang berbentuk bangun datar yang berbentuk dari himpunan semua titik persekitaran dan mengelilingi suatu titik asal yang sama, sehingga akan membentuk suatu bidang, yaitu berupa bidang datar. Maka kerajinan ini memiliki bentuk berupa bentuk lingkaran. Berikutnya ada kerajinan tangan berbentuk layang-layang. Merupakan kerajinan tangan yang berbentuk segi empat dan salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lain dan membentuk layang-layang atau sering kalian sebut dengan layangan. Berikutnya merupakan kerajinan berbentuk persegi panjang. Kerajinan ini merupakan bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Contohnya ada kerajinan berupa taplak meja, itu juga contoh dari kerajinan berbentuk persegi panjang, atau keset yang berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kain perca. Beberapa teknik produksi kerajinan meliputi teknik konstruksi, di mana dalam teknik ini kalian akan mencetak, menyusun, atau membentuk bahan sesuai model atau kerajinan yang akan kalian buat. Selanjutnya teknik merekat. Ini kalian nanti akan memberikan lem pada bagian yang akan dihubungkan atau dikombinasikan. Selanjutnya ada teknik potong. Merupakan teknik untuk memotong atau memisahkan bahan menjadi beberapa bagian agar dapat membentuk suatu kerajinan. Serta teknik yang terakhir adalah teknik sambung, di mana untuk teknik sambung ini kalian nanti akan menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu bagian utuh, sehingga akan terbentuk kerajinan yang kalian buat. Bagaimana tahapan atau perancangan proses kerajinan yang akan kalian buat? Ada tahapan yang harus kalian kerjakan untuk membuat proses produksi kerajinan. Pertama adalah pencarian ide produksi. Cari ide produk yang akan kalian buat. Berikutnya kalian akan membuat gambar dan sketsa. Di gambar itu produk kerajinan yang akan kalian buat digambar berupa sketsa. Gambar dulu sketsanya seperti apa. Selanjutnya kalian akan memilih ide terbaik yang kalian sudah temukan. Dipilih salah satu mana yang paling terbaik. Selanjutnya membuat studi model atau prototyping dan merencanakan produksi. Direncanakan kira-kira kalian akan membutuhkan bahannya apa, berapa biaya yang kalian butuhkan, pengerjaannya berapa lama, itu masuk dalam apa? Masuk dalam perencanaan produksi. Dan baru langkah terakhirnya adalah langkah pembuatan. Dimulai dari pemilihan bahan dan alat, kemudian penentuan biaya, dan tahapan-tahapan pembuatannya. Selanjutnya ada pengemasan dan ada pemasaran produk.
Itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saatnya sekarang adalah untuk kuis. Di sini saya berikan kuis, saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun datar apa saja yang sering kamu temukan di sekitarmu dan apa fungsinya? Silakan kalian tuliskan komentar kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah berakhir. Semoga kalian akan lebih memahami bagaimana cara perencanaan pembuatan kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.